Lanjutkan tradisi jawara Yamaha, Fabio Quartararo jajal mobil F1 tahun ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo membeberkan rencananya untuk mencoba mobil Formula One pada tahun ini. MotoGP dan Formula One berbagi status sebagai kompetisi balap tertinggi dari disiplin balap masing-masing. Keduanya dianggap sebagai puncak dari olahraga balap karena menurut produsen kendaraan yang terlibat untuk mengadu teknologi dalam membangun purwarupa. Bisa dimaklumi apabila pembalap MotoGP tertarik menjajal mobil Formula One dan begitu juga sebaliknya. Terkini adalah Fabio Quartararo juara dunia MotoGP musim lalu. Di sela-sela kehadirannya pada balapan F1 GP Prancis, El Diablo mengaku akan melakukan tes dengan jet darat pada akhir tahun ini. Kami sedang mengusahakan untuk bisa mengemudikan mobil Formula One pada akhir tahun. Semoga bisa terjadi, katanya kepada DAZN dilansir dari Crash.net. Formula One sangat berbeda dengan MotoGP, tetapi saya sangat menyukainya. Saya berharap bisa mengemudikannya suatu hari nanti. Andai rencananya berhasil, Quartararo bukan pembalap MotoGP pertama yang mengemudikan mobil Formula One. Faktanya, manuver ini sudah dilakukan sejak zaman dulu. Joan Sartes adalah pembalap tersukses yang pernah melakukan karenanya pernah menjuarai dunia MotoGP dan Formula One dalam karirnya. Adapun pada era modern, dunia otomotif mengenai Valentino Rossi sempat menimbang peluang pindah dari MotoGP ke Formula One. Rossi bahkan berkesempatan bergabung dengan pembalap F1 lain dalam tes pramusim musim 2006 ketika melakukan tes dengan Ferrari. Walau ujungnya batal karena harus merangkak dari tim independen, The Doctor masih beberapa kali melakoni tes dengan F1. Terakhir kali Rossi melakukannya adalah Desember 2019. Rossi bertukar kendaraan dengan juara F1 7 kali dari tim Mercedes, Lewis Hamilton, di sirkuit Ricord de Tormo, Valencia, Spanyol. Tarik mundur 3 tahun sebelumnya, juara MotoGP lainnya dari Yamaha, Jos Lorenzo, juga melakoni tes juga dengan mobil tim Mercedes. Kolaborasi Yamaha dengan Mercedes memungkinkan semenjak kedua tim disongkong sponsor minum berenergi yang sama. Untuk alasan serupa pada 2018, dua pembalap Repsol Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa melakukan tes bersama Toro Rosso. Sebelum bayangan berada di balik kemudi mobil Mercedes membuainya, Quartararo mengarahkan fokus pada kiprahnya pada MotoGP 2022. Perjuangan Quartararo untuk mempertahankan gelar belum selesai walau dirinya memuncaki klasemen sementara. Masih ada 9 balapan yang harus dilakoni Quartararo pada sisa musim sebelum akhirnya menaiki mobil canggih dengan kokpit terbuka itu. Catat spot tourism di Nusa Tenggara Barat tahun depan. Masih ada MotoGP di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mengagendakan spot tourism pada 2023 yang akan mendatangkan penonton dan wisatawan. Kegiatan tidak hanya berlangsung di sirkuit Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah dan sirkuit Samota Kabupaten Sumbawa, tetapi juga digelar di sirkuit Lantan 459. Menurut Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, Januari 2023 akan dimulai musim balap motor pre-season, Maret 2023 ada MotoGP, lalu MXGP 2 seri pertama di Samota 26 Juni 2023 dan menyusul MXGP di sirkuit Lantan 459 Motocross, Lombok Tengah, Juli 2023. Yang juga sudah terjadwal adalah World Superbike Mandalika. Menurut Zulkifli Mansyah, seluruh perangkat daerah akan menyiapkan diri sejak awal untuk terlibat dalam berpartisipasi aktif dalam menghadapi sport tourism berskala besar yang akan digelar di NTB. Musababnya, hampir setiap bulan NTB diramaikan dengan event-event nasional dan internasional.
Ia meminta seluruh perangkat daerah agar menyiapkan diri sejak awal terlibat dan berpartisipasi aktif dalam menghadapi event besar-besar yang akan digelar di NTB. Hampir setiap bulan ke NTB akan diramaikan dengan event-event nasional dan internasional, katanya saat rapat pimpinan bersama Wakil Gubernur Siti Romadi Jalilah, Sekretaris Daerah Lalu Gita Aryadi, dan seluruh kepala OPD Pemprov NTB di lokasi wisata Agro, Kebun Ayu, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Jumat 22 Juli 2022. Adanya event besar itu, kata dia, memberikan dampak bagi masyarakat dan sektor di luar sport tourism. Sektor lain terdampak adalah UMKM, objek wisata menarik, agrowisata, kuliner, cenderamata. Para penonton atau wisatawan akan pulang dalam keadaan tersenyum, puas, dan ingin mengulangi kedatangannya ke NTB lagi tahun depan dengan membawa kerabat keluarganya lebih banyak lagi ke NTB. Zulkifli Mansyah menyebutkan dalam pembangunan daerah dengan tagline setiap perjalanan panjang haruslah dimulai dari langkah pertama, bisa menjadi pembangkit dan penggerak perubahan dengan berbagai inovasi yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Kita harus bergerak cepat, ucapnya. Kita harus mencari cara lain untuk mensejahterakan masyarakat kita. Sebelum pandemi COVID-19, NTB menjadi lokasi wisata MICE, kepanjangan dari Meeting Intensive, Convention, dan Exhibition. Dalam setahun bisa puluhan kegiatan nasional dilangsungkan sehingga bisa mendatangkan puluhan ribu peserta. Tetapi setelah adanya pandemi, mayoritas kegiatan stop. Sejak event World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika dan MXGP di Sumbawa Besar telah mampu menjadi magnet peningkat ekonomi masyarakat. Zulkifli Mansyah memahami dalam setiap program Pemprov NTB yang dilakukannya selalu ada riak-riak dan itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam turut membangun NTB. Kedua event balap motor MotoGP dan MXGP telah memberikan inspirasi di tengah keterbatasan APBD NTB. Apa yang pernah dilakukan diinginkan memiliki nilai tinggi untuk kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Ia menambahkan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan NTB bakal diramaikan kembali dengan event-event penting berskala regional, nasional, bahkan internasional. Pengamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP di Mandalika diapresiasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Polda Nusa Tenggara Barat diapresiasi Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto dalam menjaga keamanan gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Strategi Polda dalam rangka pengamanan event internasional dengan melibatkan semua pihak ini dinilai Komisi 3 sangat bagus. Pak Kapolda, kita kasih jempol karena ketika menangani event internasional tidak ada satupun cacat, kalaupun ada itu hanya sedikit. Saya berharap ke depan masih akan banyak event internasional yang diadakan di sini. Semoga pengalaman dalam menjaga gelaran MotoGP kemarin bisa menjadi pembelajaran agar selalu menjadi lebih baik. Ujar dia saat tim Kunker Komisi 3 DPR mengunjungi Mapolda NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat baru-baru ini. Anggota Komisi 3 DPR Asrul Sani menambahkan, ke depan para penegak hukum di NTB ini harus ada sinergitas yang lebih baik lagi. Misalnya Direktorat Narkoba Polda dengan BNN BNTB dalam pemberantasan narkotika. Selain itu, menurut saya juga terkait penerapan restoratif justice antara jajaran Polri sebagai penyidik dan penyelidik, Kejaksaan sebagai penuntut agar memiliki suatu kesepahaman yang sama dalam menangani suatu kasus. Untuk itu, saya mendorong ego sektoral dari masing-masing lembaga agar bersinergitas sebagai sesama penegak hukum. Selain itu, Temporary Evacuation Shelter atau bisa disebut sebagai tempat evakuasi sementara di kawasan ekonomi khusus Mandalika memiliki dua fungsi. Selain berfungsi sebagai tempat tujuan evakuasi apabila terjadi bencana, TES juga bisa menjadi spot wisata yang menarik. Adapun untuk saat ini pembangunan TES telah mencakup 3 titik, yakni Bukit Masjid Nurul Bilad, Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, dan Bukit Maireses. Adapun untuk saat ini pembangunan TES telah mencakup 3 titik, yakni di Bukit Masjid Nurul Bilad,
Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit dan Bukit Merese. Tes di Bukit Masjid Nurul Billah dan Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit telah selesai dibangun. Sementara tes di Bukit Merese saat ini pada tahap konstruksi akses jalan. Setiap tes yang dibangun dapat menampung rata-rata hingga 500 orang dewasa. Dilengkapi jalan akses serta fasilitas umum yang memadai untuk dapat digunakan oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya. Direktur Teknik dan SDM Indonesia Tourism Development Corporation Taufik Hidayat mengatakan, tes ini nantinya dapat difungsikan sebagai spot wisata baru bagi para wisatawan yang berkunjung ke Mandalika.